Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pantun untuk pembuka pertemuan kita kali ini. Patah padi di kita, keluarkan tilam selama musim. Perintah Nabi kepada kita, sebarkan salam sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Prima Ramadhani, mahasiswa pasca sarjana S2 di Universitas Islam Negeri Fatmawati, Kota Bengkulu, dalam mata kuliah Sejarah Sosial Pendidikan di Dunia Islam. Kali ini kita akan membahas sejarah masuknya Islam ke Kepulauan Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan. Dalam proses panjang perjalanan sejarah Islam ke Kalimantan Selatan, telah banyak kajian dan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, baik yang dilakukan dengan melihat langsung bukti-bukti sejarah, prasasti, maupun bedah buku dan pertemuan ilmiah. Ada dua pertemuan ilmiah yang pernah dilakukan di kota Banjarmasin yang dapat memberikan arah bagi kajian dan penelitian sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Pertama, Pra-Seminar Sejarah Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 25 September 1973. Dan yang kedua adalah pelaksanaan Seminar Sejarah Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 10 April 1976. Di samping itu, peninggalan sejarah umat Islam, ornamen Islam maupun bukti fisik lain, masjid, dari sini kita dapat mengambil beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sejarah masuknya Islam ke Kalimantan Selatan? Yang kedua, saluran-saluran Islami di Kalimantan seperti apa? Dan yang terakhir, bagaimana perkembangan Islam di Kalimantan Selatan? Baik, yang pertama kita akan masuk pada bagaimana sejarahnya Islam itu masuk ke Kalimantan Selatan. Islam masuk ke Kalimantan Selatan lebih belakangan ketimbang misalnya secara Sumatera Utara dan Aceh, seperti diungkapkan Az-Zahra. Diperkirakan pada awal abad ke-16 sudah ada sejumlah muslim di sini, tetapi Islam baru mencapai momentumnya setelah pasukan Kesultanan Demak datang ke Banjarmasin untuk membantu Pangeran Samudra dalam perjuangannya melawan kalangan elit di Kerajaan Dala. Bahkan di kalangan Islam hanya mampu masuk sangat perlahan di kalangan suku Dayak, bahkan di kalangan kaum muslim Melayu. Kepatuhan kepada kerajaan Islam boleh dibilang minim dan tidak lebih dari sekedar pengucapan dua kalimat syahadat. Masuknya Islam ke kawasan Kalimantan Selatan melalui dua pintu, yaitu yang pertama, masuknya Islam melalui Selat Malaka, melalui transaksi dan komunikasi perdagangan. Kemudian yang kedua, Islam disebarkan oleh para dai yang sengaja dikirimkan ke tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini menemui puncaknya saat Kerajaan Demak berdiri. Demak mengutus banyak mubaligh ke negeri ini, kerajaan dakwah pula, yang akhirnya melahirkan kerajaan Islam yang bernama Banjar. Dalam hikayat Banjar,
disebutkan bahwa sekelompok yang membantu Raden Samudra dalam perang melawan Pangeran Tumenggung adalah 1. 1.000 orang Demak. 2. Rakyat daerah-daerah yang dahulu menjadi taklukan Maharaja Sukarama. Daerah-daerah itu seperti Samatang Lawai, Sakadana, Kota Waringin, dan lain sebagainya. Yang kemudian kelompok pedagang, yakni orang Melayu, orang Cina, orang Bugis, orang Makassar, orang Jawa yang ada di Banjarmasin. Saluran-saluran imigrasi di Kalimantan Selatan pada abad ke-15 hingga pada abad ke-19. Yang pertama ada saluran perdagangan. Adanya jaringan perdagangan Muslim yang masuk ke Kalimantan Selatan, di antaranya adalah Surabaya, Gresik, Giri, dan Kudus yang tidak lepas dari jaringan pedagang Cina Muslim. Kemudian pedagang Cina Muslim dari Kanton sampai ke Jawa Timur dan aktif berdagang hingga ke Banjarmasin sejak abad ke-15, sehingga jaringan perdagangan Cina dan mubalik lainnya yang berpusat di Surabaya, Gresik, Giri, dan Kudus berhasil melakukan Islamisasi pada orang-orang Bianju, Ngaju, dan Bakumpai. Yang kedua ada saluran perkawinan. Perkawinan dilakukan oleh individu perdagang Muslim dengan perempuan-perempuan dari etnis Bianju, Ngaju, dan Bakumpai. Kemudian ada saluran tasawuf dan tarekat. Saluran Islamisasi melalui tasawuf dan tarekat di Kalimantan setelah melalui saluran tasawuf Sunni yang dipelopori Khatib Dayan pada awal abad ke-16, dilanjutkan oleh Khatib Banum dari Bakumpai. Kemungkinan ia alumni pesantren Demak. Yang keempat ada saluran birokrasi pemerintahan. Pada akhir abad ke-18, birokrasi pemerintahan Kesultanan Banjarmasin menempatkan lembaga mahkamah syariah sebagai birokrasi peradilan yang justru berperan mengembangkan jaringan Islamisasi ke berbagai pelosok Kalimantan Selatan melalui peran mufti, qadhi, khalifah, khatib, pendahulu, dan bilal. Biografi ini dimantapkan Sultan Adam Al-Wasiku Billah pada awal abad ke-19 melalui konstitusi yang dikenal sebagai UU Hukum Sultan Adam. Jaringan mahkamah syariah dengan Islamisasi dipegang oleh babuhan Tuan Surgi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian yang kelima ada saluran pendidikan. Saluran pendidikan pada abad ke-15 hingga abad ke-16, jaringan pendidikan di Banjarmasin masih bersifat personal dan komunitas yang terbatas. Dikembangkan para pedagang dan para mubaligh. Jaringan pendidikan tersistematis sejak abad ke-17 oleh pesantren Datu Kadang Haji Syekh Zainal Abidin dengan sistem pengajian balagan di Balagan. Kemudian yang keenam adalah saluran kesenian. Saluran kesenian yang dikembangkan oleh Babuhan Tulus, Babuhan Tuan Guru, dan Babuhan Jabah
kesenian wayang kulit Banjar, wayang orang, wayang gong, ba'da muluk, mamanda, madihin, balamut, barudat, dan lain sebagainya. Kemudian saluran senian lainnya seperti seni lukis dan seni pahat kaligrafi. Kemudian perkembangan agama Islam ke Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan terutama sejak abad ke-14 sampai awal abad ke-16, yakni sebelum terbentuknya kerajaan Banjar yang bereokrasikan Islam, telah terjadi proses pembentukan negara dalam dua fase ini. Yang pertama, fase yang disebut negara suku etnis state yang diwakili oleh negara Nan Sarunai milik orang Mayan. Yang kedua adalah fase negara awal yang diwakili oleh negara Dipa dan negara Daha. Terbentuknya negara Dipa dan negara Daha menandai zaman klasik di Kalimantan Selatan. Negara Daha akhirnya lenyap seiring dengan terjadinya pergolakan istana. Sementara Islam mulai masuk dan berkembang di samping kepercayaan lama. Zaman baru ditandai dengan lenyapnya kerajaan negara Daha beralih ke periode Kingdom State dengan lahirnya kerajaan baru yaitu kerajaan Banjar pada tahun 1526 yang menjadikan Islam sebagai dasar dan agama resmi kerajaan. Zaman keemasan kerajaan Banjar terjadi pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Pada masa itu terjadi puncak perkembangan Islam di Kalimantan Selatan, sebagaimana ditandai oleh lahirnya ulama-ulama yang orang Banjar yang terkenal, dan hasil karya tulisnya menjadikan bahan bacaan dan rujukan di sebagian negara. Proses Islamisasi menurut pendapat Al-Fani Daud mungkin dimulai oleh Syekh Arsyad yang membuka pengajian di dalam pagar sekitar 2 atau 3 desa Warsa terakhir pada abad ke-18. Akhirnya berbagai kampung pada zaman dahulu menjadi orientasi pengajian bagi kampung-kampung di sekitarnya atau bahkan wilayah yang lebih luas lagi. Kampung-kampung tersebut memiliki seorang atau lebih ulama lain yang memberikan pengajaran agama bagi masyarakat awam di sekitar atau bagi calon-calon ulama yang berdatangan dari kampung yang jauh-jauh dalam pagar dan kota Martapura umumnya. Maka itulah kisah singkat barangkali yang bisa saya bacakan, saya bahas, dan juga dari sini kita dapat menyimpulkan masuknya Islam ke kawasan Kalimantan Selatan melalui 2 pintu. Pertama, Islam masuk melalui Selat Malaka, melalui transaksi dan komunikasi perdagangan. Yang kedua, Islam disebarluaskan oleh para dai yang sengaja dikirimkan dari tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini menemui puncaknya saat kerajaan Demak berdiri. Demak mengutus banyak mubaligh ke negeri ini. Perjalanan dakwah pula yang akhirnya melahirkan kerajaan-kerajaan Islam Banjar. Adapun saluran-saluran Islamisasi di Kalimantan melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, dan tarekat, pendidikan, biografi, pemerintahan, dan kesenian. Zaman keemasan kerajaan Banjar terjadi pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Pada masa itu kerajaan
pada masa itu puncak perkembangan Islam di Kalimantan, sebagaimana ditandai oleh lahirnya ulama-ulama orang Banjar yang terkenal dan hasil karya tulisnya menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi sebagian negara. Di antara lainnya adalah seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Berbeda dengan Muhammad Arsyad yang menjadi perintis pusat pendidikan Islam, Muhammad Nafis mendedikasikan dirinya dalam usaha penyebaran Islam di wilayah pedalaman Kalimantan. Sekianlah barangkali kesimpulan dan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Tentu masih banyak sekali kekurangan dan kurang jelasnya dari apa-apa saja yang saya sampaikan tadi. Untuk itu jangan lupa untuk like dan komen, tinggalkan komentarnya yang positif untuk membangun channel Sima Official ini. Kemudian juga mohon doa dan dukungannya, semoga Islam semakin maju dan berkembang serta semakin kuat di negeri kita, khususnya di Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.